Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yasin Yusuf di Trik Belajar Channel ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tryout tes perangkat desa. Kita sudah masuk di bagian yang kedua, yaitu dari soal nomor 11 hingga soal nomor 20. Jadi tetap stay tune di channel kita ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru bertemu dengan channel ini, jangan lupa di subscribe ya, karena channel ini membahas soal-soal tentang tes perangkat desa dan juga hal-hal yang berkaitan dengan tes perangkat desa ya. Kita ucapkan selamat dulu kepada teman-teman ya, 2 jam yang lalu. Akunya bernama siapa ini? Mengaji bersama Marisa Nahda Syakira ya. Mbak Nahda Syakira, jazakumullah khairan Pak Yasin. Channel Bapak banyak membantu saya dalam belajar. Alhamdulillah hari ini saya lulus perangkat desa. Semoga Bapak sehat selalu dan bisa terus berkaya memberi manfaat, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih doanya untuk Mbak Setiani namanya nih ya, Mbak Setiani yang telah berhasil menjadi perangkat desa karena jeripayahnya belajar terus di channel ini. Alhamdulillah ya, terima kasih juga doanya. Kemudian ada juga dari Verangga juga ya, Verangga juga Ardian Mas ya. Terima kasih banyak Bapak atas ilmunya. Dengan belajar di channel ini, saya hari ini lulus tes perangkat desa, channel yang bermanfaat sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makin banyak teman-teman yang berhasil menjadi perangkat desa berkat apa? Ya tentu kembali ke diri sendiri ya, berkat jeripayah belajarnya ya. Channel ini hanyalah sebuah alat saja, tetapi kunci pokoknya pada diri teman-temannya. Kalau teman-teman fokus belajar, totalitas belajar sebelum ujian, tentu akan mendapatkan hasil yang terbaik. Sebaliknya juga, teman-teman sarjana atau bahkan S2 atau pendidikan tinggi pun kalau tidak mempersiapkan ujiannya, maka akan terasa berat sekali gitu ya. Jadi kuncinya adalah teman-teman harus totalitas belajar. Masalah hasil ya pasrahkan dengan yang di atas. Allah akan memberikan jalan yang terbaik, hasil yang terbaik bagi hamba-hambanya yang memang berjuang ya sekuat tenaga, mengkerahkan daya upayanya untuk mencapai cita-cita. Begitu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah WA, terima kasih ya. Tapi mohon maaf karena akhir-akhir ini memang banyak aktivitas yang harus saya kerjakan sehingga saya belum sempat membalas satu persatu. Tapi sudah saya list dan saya akan membalasnya satu persatu. Begitu ya teman-teman. Oke, langsung saja ya. Kita bahas dari soal nomor 11. Sepanjang sejarah Indonesia telah diselenggarakan pemilu sebanyak A 10, B 11, C 9, D 4, dan E 6. Jawabannya adalah iya 11 kali. Jadi di Indonesia sudah sebanyak 11 kali pemilu ya. Kemudian nomor 12, lembaga yang menjalankan pemerintahan daerah dan melaksanakan tugas mengatur rumah tangga daerahnya saat Indonesia baru merdeka adalah A. Komite Nasional Indonesia Daerah, B. Komite Nasional Indonesia Merdeka, C. Komite Nasional Pembantuan Daerah, D. Komite Daerah, dan E. Komite Daerah Perbantuan Nasional. Jawabannya adalah iya, Komite Nasional Indonesia Daerah ya. Jadi lembaga yang menjalankan pemerintahan daerah melaksanakan tugas mengatur rumah tangga daerah saat Indonesia baru saja merdeka itu adalah Komite Nasional Indonesia Daerah. Nah, soal-soal seperti ini kalau tidak belajar ya tentu bingung ya. Hampir sama semuanya gitu ya. Tetapi kalau teman-teman sudah pernah belajar atau menemukan soal ini, ya tentu ini sangat mudah sekali. Intinya adalah belajar. Nomor 13,
Negara yang mengakui kedaulatan negara Indonesia yang pertama kali adalah A. Jepang, B. India, C. Thailand, D. Amerika Serikat, dan E. Mesir. Jawabannya adalah yang E. Mesir, ya. Jadi negara yang mengakui kedaulatan negara Indonesia yang pertama kali adalah Mesir. Nomor 14. Nama Raja Ternate Tidore adalah sebagai berikut, kecuali A. Pangeran Nubu, B. Zainal Abidin, C. Sultan Ba'abuwah, D. Sultan Agung, dan E. Sultan Hairun. Jawabannya adalah yang D. Sultan Agung, ya. Sultan Agung ini di Demak, ya, bukan di Ternate dan Tidore. Lanjut nomor 15. 3 tuntutan rakyat atau tritura disampaikan oleh A. Indische Partij, B. Kami, C. Jongjelebes, D. 3 serangkai, dan E. Jongjava. Jawabannya adalah kami, ya, yang melakukan 3 tuntutan rakyat tritura, gitu ya. Kemudian nomor 16. APBN ditetapkan dengan persetujuan A. DPR, B. Presiden, C. Mahkamah Agung, D. MPR, dan E. Kejaksaan Agung. Jawabannya adalah DPR, ya. Persetujuannya adalah DPR. Sama saja dengan di desa. Kalau di desa itu adalah DPD, ya. BPD kok DPD, ya. Nomor 17. Gajah Mada yang terkenal dengan sumpah palapanya berasal dari kerajaan A. Singosari, B. Majapahit, C. Samudra Pasai, D. Kutai, dan E. Sriwijaya. Jawabannya adalah Majapahit. Ini sangat terkenal, ya, dari kerajaan Majapahit. Namun kalau teman-teman belum pernah belajar, ya, ini rasanya sangat susah sekali, ya. Jadi trik belajar yang kita ajarkan adalah dengarkan videonya walaupun teman-teman tidak melihat videonya. Sambil mengerjakan aktivitas sehari-hari, putar, ya, videonya. Mau menjelang tidur, putar videonya. Nah, seperti itu. Nomor 18. Bila presiden dan wakil presiden mangkat dalam waktu bersamaan, maka tugas kenegaraan digantikan oleh A. Ketua MPR, B. Menteri Dalam Negeri, C. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan, D. Menteri Luar Negeri, dan E. Menteri Pertahanan. Jawabannya adalah yang C, ya, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Kita lanjut soal nomor 19. Berikut ini yang merupakan tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah A. Memeriksa dan memutuskan permohonan di tingkat banding, B. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan yang belum memperoleh status hukum tetap, C. Memberikan nasihat kepada presiden dalam pemberian dan penolakan abolisi, D. Menguji secara material terhadap peraturan perundang-undangan di atas undang-undang, dan E. Memberikan pertimbangan dan bidang hukum kepada lembaga tinggi negara. Jawabannya adalah yang E. Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara. Soal nomor 20. Pemisahan kekuasaan pada 3 lembaga yang berbeda, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif disebut A. Trias Politika, B. Triumvirat, C. Magnum Opus, dan D. Monarki, dan E. Tirani. Jawabannya adalah Trias Politika, ya. Jadi pemisahan kekuasaan menjadi 3 lembaga yang berbeda, legislatif, yudikatif, eksekutif disebut Trias Politika, gitu ya teman-teman. Nah, itulah 10 soal dari soal nomor 11 hingga soal nomor 20 yang bisa dijadikan teman-teman untuk belajar, ya. Sekali lagi, trik belajar ini hanyalah sebuah alat, ya. Kunci suksesnya adalah di teman-teman, gitu ya. Kalau teman-teman mau belajar, ya, insya Allah mendapatkan hasil yang terbaik, gitu ya teman-teman, ya. Namun kalau teman-teman tidak belajar dan kebut semalam, itu nanti hasilnya kurang optimal, gitu ya. Sampai jumpa lagi dengan trik belajar. Salam sukses dan semoga lolos, amin.